Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video materi pembelajaran di bidang kefarmasian. Di video kali ini kita akan membahas terkait larutan oral, sirup, dan eliksir. Larutan oral memiliki definisi yang mana sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air, atau campuran kosolven air. Kemudian yang akan kita bahas yaitu terkait sediaan sirup, di mana suatu larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain dengan kadar yang tinggi yang akan dinyatakan sebagai sirup. Kemudian penggunaan istilah sirup juga digunakan untuk bentuk sediaan cair yang dibuat dengan pengental dan pemanis termasuk suspensi oral. Sirup adalah konsentrasi larutan dari gula terdiri dari sukrosa dalam air atau cairan lain. Ketika air murni digunakan dalam pembuatan larutan sukrosa, preparasi itu diketahui sebagai sirup atau sirup simplek. Selanjutnya, sirup dan eliksir memiliki beberapa komponen di mana dalam bentuk pemberian oral dan sirup juga terdiri dari zat aktif, pelarut, dan eksipien. Untuk eksipien yaitu merupakan suatu zat tambahan. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada pensolubilisasi, kedua pengawet, ketiga pemanis, keempat perasa, dan yang kelima yaitu pewarna. Dan mari kita bahas terkait zat tambahan atau eksipien yang ada di dalam sediaan sirup. Yang pertama ada pensolubilisasi, di mana suatu zat pensolubilisasi biasanya juga dijadikan sebagai basis sediaan sirup. Yang mana pertama itu ada contohnya sorbitol, kedua gliserin, dan yang ketiga yaitu propilen glikol, dan lain-lainnya. Eksipien yang kedua yaitu pengawet, di mana contohnya itu ada benzoic acid, kedua sodium benzoat, ketiga ada metil, propil, N-butil paraben, yang keempat itu ada alkohol. Selanjutnya, ada beberapa pengawet farmasi yang mana terdapat beberapa golongan. Di sini yang pertama ada asam, contohnya itu ada fenol, klorokresol, ofenilfenol, ester alkil dari asam perahidroksibenzoat, ada asam benzoat dan garam-garamnya, kemudian juga ada asam borat dan garam-garamnya, serta ada juga asam sorbet dan garam-garamnya. Kemudian untuk sediaan dalam golongan netral yaitu ada klorobutanol, benzil alkohol, B-feniletil alkohol. Untuk golongan merkuri ini dilarang, yang mana contohnya itu ada timerosal, fenil merkuri asetat dan nitrat, kemudian juga ada nitromerosal, yang mana kemudian juga ada yang terakhir itu ada golongan amonium kuarterner, contohnya itu ada benzalkonium klorida dan setilpiridinium klorida. Pengawet juga memiliki beberapa syarat-syaratnya. Yang pertama itu, pengawet harus efektif terhadap mikroorganisme spektrum luas, pengawet harus stabil secara fisik, kimia, dan mikrobiologi selama waktu berlaku produk tersebut. Kemudian juga ada syaratnya itu pengawet harus tidak toksik, tidak mensensitasi, kemudian juga syaratnya itu harus larut dengan memadai, ada juga dapat tercampur dengan komponen-komponen formulasi lain, dan yang terakhir syaratnya itu dapat diterima, dilihat dari rasa dan bau pada konsentrasi-konsentrasi yang digunakan. Selanjutnya, di sini ada beberapa cara untuk membantu umur simpan dalam sediaan sirup. Yang pertama itu penyimpanan pada suhu rendah, kedua pemberian konsentrasi tinggi sukrosa sebagai bagian dari formula. Untuk zat tambahan pemanis, di sini ada beberapa contohnya, yang mana diantaranya ada acesulfam, aspartam, sukrolos, zerase, kemudian juga ada isomaltultosa, palatinosa stevia sugar, ada sukorsa, sakarin, siklamat, dan hifoxtrosa konsirup. Selanjutnya untuk zat tambahan perasa, di mana di sini ada beberapa jenis beserta contohnya. Yang pertama yaitu jenis garam, contohnya itu ada butterscotch, maple, apricot, peach, vanili, wintergreen, dan mint. Kemudian untuk rasa pahit, di mana ada cherry liar, walnut, coklat, kombinasi mint, passion fruit, dan rempah mint, serta ada anisi. Untuk jenis pemanis, yaitu contohnya itu ada buah-buahan, yaitu seperti rasa buah beri atau vanili. Kemudian untuk jenis asamnya ada rasa jeruk, kayu manis, root beer, dan raspberry. Selanjutnya untuk zat tambahan pewarna, di mana di sini ada beberapa syarat pewarna yang digunakan. Yang pertama itu harus larut air, yang kedua tidak bereaksi dengan zat aktif dan eksipien lain, ketiga warna stabil pada kisaran pH dan intensitas cahaya pada saat proses penyimpanan. Dan di sini terdapat proses pembuatan sirup, yang mana pertama itu langkahnya larutkan bahan-bahan tambahan dengan bantuan panas.
Kedua ada larutan bahan-bahan obat dengan pengadukan tanpa penggunaan panas. Ketiga, penambahan sukrosa pada cairan obat yang dibuat atau pada cairan yang diberi rasa. Keempat, dengan perkolasi dari Simplicia obat alami. Dan bisa teman-teman lihat di sini terdapat gambar skema yang menjelaskan terkait proses pembuatan sediaan sirup. Dan ini untuk gambar selanjutnya yaitu merupakan suatu alat yang mana bernama mixer sirup. Jika pada gambar sebelumnya yaitu merupakan suatu alat mixer sirup, di sini teman-teman bisa lihat terdapat suatu gambar yang mana merupakan alat untuk pengisi dalam sediaan sirup. Dalam penambahan sukrosa dalam cairan obat atau dalam cairan pemberian rasa, yang mana yang pertama itu bahan obat yang digunakan merupakan bahan obat yang larut dalam alkohol, contohnya itu seperti tinktur, ekstrak kental. Kemudian yang kedua itu, tinktur dicampurkan dengan air. Ketiga, biarkan sampai zat yang tak larut air terpisah sempurna. Keempat, sering campuran. Dan yang kelima yaitu filtrat ditambah sirup gula. Berikutnya, pada pembuatan sirup dengan perkolasi dari ekstrak padat bahan alam obat, yang pertama yaitu ada air murni atau bagian air dalam cairan obat, atau cairan pemberi rasa dilewatkan dalam kolom kristal ekstrak padat dengan lambat untuk melarutkan bahan ekstrak. Dan tahap kedua yaitu perkolat ditampung terlebih dahulu, kemudian perkolat dialirkan kembali ke dalam alat sampai semua ekstrak melarut. Selanjutnya di sini terdapat alur pembuatan sirup sederhana. Langkah pertamanya yaitu sakarosa dilarutkan dalam air, sari jamu atau sari buah. Kemudian dipanaskan terlebih dahulu sambil diaduk. Selanjutnya larutan dibiarkan tetap mendidih selama 120 detik. Dan berikutnya larutan dibebaskan dari busa. Kemudian langkah selanjutnya yaitu sirup panas dimasukkan dalam wadah. Kemudian wadah diisi penuh, segera ditutup, setelah dingin kemudian dikocok, dan jika sirup tidak jernih, cairan panas diperas dengan kain flanel atau disaring dengan kertas saring spasial. Kemudian untuk penyaringan menghindari kristalisasi gula. Selanjutnya sirup diperbolehkan menunjukkan warna kuning lemah yang disebabkan oleh panas, atau sirup yang diperoleh dengan cara dingin menggunakan alat pencampur dan tidak berwarna. Untuk yang terakhir yaitu prosesnya bahan obat dilarutkan atau dicampurkan dalam sirup sederhana. Selanjutnya di sini juga terdapat proses atau alur pembuatan sirup dengan sari Simplicia. Untuk langkah tahapan pertamanya yaitu sari Simplicia diperoleh dari metode meserasi atau perkolasi. Kemudian menggunakan air anggur atau campuran alkohol dan air lainnya. Kemudian selanjutnya itu ditambahkan dengan sejumlah gula. Lanjut dengan larutan dimasak agar terjadi penjernihan lebih lanjut. Kemudian menyebabkan koloid yang berasal dari bahan tumbuhan terflokulasi. Dan selanjutnya tambahkan dengan sirup simplex. Dan yang terakhir tahapannya bahan obat dilarutkan atau dicampurkan dalam sediaan sirup. Selanjutnya di sini terdapat alur proses dari pembuatan sirup dengan sari buah. Untuk tahapan pertamanya yaitu buah segar dibuat sari perasanya terlebih dahulu, kemudian sari buah dibiarkan jernih dan dilanjutkan untuk proses penyaringan, kemudian tambahkan dengan sejumlah gula, dilanjutkan dengan menghasilkan senyawa larut air mencegah pembiakan mikroorganisme, dan tahapan terakhir yaitu bahan obat dilarutkan ke dalamnya. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait eliksir, di mana menurut USP, eliksir adalah cairan alkohol yang jernih dan manis, yang dibuat untuk penggunaan oral, mengandung senyawa pewangi, dan untuk sediaan medis mengandung zat aktif. Kemudian, pelarut utama yang digunakan adalah air dan alkohol, serta penambahan gliserin, sorbitol, dan terkadang sirup untuk menambahkan rasa manis. Eliksir biasanya dibuat dengan pelarutan sederhana dengan pengadukan atau dengan pencampuran 2 atau lebih bahan-bahan cair. Yang mana untuk caranya, untuk tahapan pertama, komponen yang larut dalam alkohol dan air yang dimurnikan dilarutkan secara terpisah. Yang kedua, larutan air ditambahkan ke dalam larutan alkohol. Dan apabila campuran akhir tidak jernih atau keruh yang diakibatkan pemisahan beberapa minyak pemberi rasa sehingga konsentrasi alkohol menurun, maka eliksir dibiarkan selama beberapa jam sampai terjadi penjenuhan pelarut hidroalkohol. Setelah itu, butiran minyak yang bergabung dapat disaring. Adapun dilakukan dengan cara lain, yang mana menggunakan talc, filter yang mempunyai kemampuan mengabsorpsi kelebihan-kelebihan minyak. Selanjutnya, adanya gliserin, sirup,
sorbitol, dan propilenglikol dalam eliksir memberi andil pada efek pelarut dari pembawa hidroalkohol dan membantu kelarutan zat dan mengikat kestabilan sediaan. Akan tetapi, adanya bahan-bahan ini menambah kekentalan eliksir dan memperlambat kecepatan dalam proses penyaringan. Berikutnya, jenis eliksir dibagi menjadi dua jenis. Ada eliksir dengan zat aktif dan eliksir tanpa zat aktif. Berikutnya, terdapat quality control sediaan larutan, yang mana ada beberapa uji, yaitu uji ketecampuran homogenitas, uji pH dan kesamaan warna, uji densitas, dan indeks refraksi. Yang pertama, ada uji yang digunakan pada banyak industri pembuatan sediaan obat, parfum, maupun perminyakan. Kedua, uji ini digunakan juga untuk mengetahui konsentrasi dalam suatu komponen campuran. Yang ketiga, pada uji ini dapat menggunakan alat, yang mana salah satunya adalah Mettler Toledo, yang dapat mendeteksi densitas, indeks refraksi, dan viskositas dari sampel larutan dengan temperatur yang telah terkontrol. Kemudian terdapat uji dispersibilitas dan volume sedimentasi, yang mana terdapat faktor yang dapat dipengaruhi. Yang pertama itu ada temperatur penyimpanan, kedua potensial zeta dan kekuatan ion, ketiga wetting properties dan konstanta disolusi partikel. Yang terakhir yaitu ada uji viskositas dan reologi. Baik, sekian video materi pembelajaran yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Semoga materi yang disampaikan dan dibuat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.